Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Pada hari ini, kita akan melakukan percobaan yang kelima di praktikum kimia dasar. Materinya adalah mengenai identifikasi kation golongan keempat dan kelima. Nah, adapun tujuan dari percobaan yang dilakukan pada hari ini yaitu untuk mengidentifikasi kation golongan keempat dan kation golongan kelima. Nah, apa saja kation-kation yang akan diujikan dalam percobaan hari ini? Nah, bisa dilihat pada slide. Kation golongan keempat yang akan diujikan dalam percobaan hari ini yaitu yang pertama ada Sr2+ atau strontium, kemudian ada Ba2+ atau barium, dan yang terakhir adalah Ca2+ atau kalsium. Kemudian untuk kation golongan kelima yang pertama ada natrium, kemudian ada kalium, ada Mg2+, dan ada NH4+ atau amonium. Ini adalah kation yang akan digunakan sebagai sampel dalam percobaan hari ini, yaitu kation golongan keempat dan kation golongan kelima. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini yaitu yang pertama alatnya adalah tabung reaksi beserta dengan raknya, kemudian ada botol semprot, ada pipet tetes, kemudian ada kawat nikrom dan Bunsen burner yang digunakan untuk uji nyala. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini terdiri dari sampel seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terdiri dari kation golongan keempat dan kation golongan kelima. Reagen yang digunakan ada natrium hidroksida atau NaOH, kemudian ada asam sulfat atau H2SO4, ada NH4OH, ada amonium karbonat, kalium kromat, K4FeCN6, dan air gips. Kemudian dilanjutkan ada bahan yang lainnya yaitu aqueous dan tisu. Nah, ini adalah video contoh dari uji nyala kation golongan keempat dan kation golongan kelima. Nah, pada video ini di sini menjelaskan tentang uji konfirmasi ya untuk kandungan dari kation golongan keempat dan kation golongan kelima. Nah, kation golongan keempat dan kelima ini termasuk ke dalam kelompok logam, di mana kation golongan keempat ini disebut juga dengan logam alkali tanah, sedangkan kation golongan kelima ini disebut juga dengan logam alkali. Nah, ini adalah warna-warna dari nyala api masing-masing ion atau kation ya. Nah, untuk kation golongan keempat dan kation golongan kelima ini jarang memiliki endapan dengan warna spesifik untuk konfirmasinya. Jadi, sebagai bantuannya digunakan nyala api, di mana prosesnya adalah dengan mencelupkan kawat nikrom ke dalam larutan sampel, kemudian dibakar di atas nyala api. Nah, ini dapat digunakan ya untuk mengkonfirmasi kandungan dari kation yang ada dalam suatu sampel. Nah, pada uji nyala ini memiliki prinsip dasar ini ya, eksitasi elektron. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Nah, ketika kawat nikrom dicelupkan ke dalam larutan sampel, kemudian dibakar, maka reaksi nyala untuk setiap unsur itu memberikan nyala yang berbeda-beda ya. Nah, energi panas dari gas pembakar atau dari nyala api itu akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron atau perpindahan elektron. Jadi nyala api dari pembakarnya itu akan memberikan energi kepada elektron di kulit terluar dari atom dalam sampel tersebut, itu nanti untuk berpindah elektronnya
dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di kulit terluar ini energinya lebih rendah, kemudian di sini ini energinya lebih tinggi. Nah, ketika berpindah di sini, ini perpindahannya itu disebabkan karena energi dari nyala api tadi itu. Nah, karena berpindah ke energi yang lebih tinggi atau disebut juga dengan eksitasi, proses eksitasi ini. Nah, elektron di kulit yang ini sifatnya tidak stabil karena energinya kan lebih tinggi sehingga ini tidak stabil. Karena tidak stabil, maka elektron nanti akan berpindah kembali ke kulit yang sebelumnya di sini agar untuk mencapai kestabilan ya. Nah, ini prosesnya disebut dengan deeksitasi. Nah, ketika elektron sudah berpindah ke kulit yang sebelumnya, ke kulit terluar lagi ini, nah ini dibarengi dengan memancarkan sinar. Nah, sinar tersebut, sinar atau sinar yang dipancarkan tersebut itu sifatnya khas. Sifatnya khas untuk masing-masing dari atom atau ion. Nah, sehingga ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi jenis kation dari suatu sampel begitu. Nah, ini ya videonya. Elektronnya tereksitasi, kemudian nanti akan mengalami deeksitasi kembali ke kulit semula dengan memancarkan energi atau dengan memancarkan sinar maksud saya. Nah, sinarnya itu sifatnya khas. Sinar yang dipancarkan tersebut itu memiliki panjang gelombang yang khas sehingga memiliki warna yang spesifik untuk masing-masing dari atom atau ion begitu. Ini adalah prinsip dari uji nyala api. Nah, untuk reaksi nyala apinya sendiri warnanya bisa dilihat di sini. Untuk kation golongan keempat yang terdiri dari ion kalsium, strontium, dan barium, nyala apinya di sini bisa dilihat. Nah, yang sebelah kiri ini adalah nyala api dari strontium. Kemudian ini adalah nyala api dari kalsium ya, yang tengah kalsium. Ini warnanya agak mirip, warnanya agak kemerahan ya. Kemudian yang hijau ini adalah warna nyala api dari barium. Nah, kemudian untuk kation golongan kelima di sini ada ion sodium dan potasium, di mana ini adalah dari warna nyala api dari dari sodium. Nah, yang ini adalah nyala api dari potasium. Nah, ini adalah nyala api yang dihasilkan dari percobaan pada hari ini yang bisa kalian gunakan sebagai referensi untuk mengerjakan laporan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh uji reagensi ya untuk kation golongan keempat. Pada percobaan hari ini ya, nanti yang golongan kelima ini prinsipnya sama dengan video di sini. Nah, ini untuk sampel barium diambil 5 tetes ya, perbandingannya sama dengan reagennya. Kalau reagennya 5 tetes, sampelnya 5 tetes, maka reagennya juga 5 tetes. Nah, bisa dilihat kalau barium dengan amonia di sini tidak terbentuk endapan ya. Kemudian kalau misalkan larutan barium ditambah dengan asam karbonat, nah ini kalau dengan asam karbonat maka akan terbentuk endapan yang warnanya putih. Nah, di sini ya. Sebelumnya harus diohmegenkan dulu. Nah, ini kemudian kalau barium ditambah dengan kalium kromat. Nah, di sini bisa dilihat ini perbesarannya terbentuk endapan warnanya kuning. Nah, harus dihomogenkan dulu ya untuk melihat endapannya. Nah, kemudian ini strontium. Strontium dengan amonium karbonat. Bisa dilihat di sini membentuk, nah ada endapan ini ternyata. Strontium dengan amonium karbonat. Kemudian kalau selanjutnya, yang selanjutnya ini kalsium. Kalsium dengan amonium karbonat. Nah, di sini ternyata juga membentuk suatu endapan. Nah, kalau prosesnya atau prosedurnya ini
sama seperti yang sebelumnya, di mana perbandingan antara jumlah sampel dengan jumlah ionnya adalah 1:1. Setelah dicampurkan, maka harus dihomogenkan terlebih dahulu untuk memastikan apakah terbentuk suatu endapan atau tidak, gitu. Nah, ini adalah video yang bisa dijadikan sebagai gambaran bagaimana cara mereaksikan antara ion sampel dengan reagennya. Nah, berikut ini adalah untuk penulisan prosedur percobaan dan hasil yang bisa digunakan sebagai referensi di pembuatan laporan. Jadi yang pertama adalah untuk pemeriksaan ion Sr2+, misalkan contohnya di sini strontium, untuk organoleptisnya yang terdiri dari bentuk, warna, dan nyala api. Nah, ini bisa dilakukan studi literatur. Kalau nyala apinya tadi sudah ada video ya, bisa mengacu pada video tersebut. Untuk bentuk dan warnanya, maksudnya di sini warna dari larutan, misalkan bentuknya adalah larutan, atau warna padatan, misalkan bentuknya adalah padatan. Nah, ini bisa dicari di literatur yang lain, bisa dari buku, e-book, ataupun dari internet dengan pustaka resmi ya. Tapi kemudian untuk selanjutnya itu uji reagensia, sama seperti percobaan sebelumnya, dibuat seperti tabel seperti ini ya. Misalkan di sini saya ambil contoh ionnya adalah barium. Dengan cara kerja seperti ini, reaksi kimianya ditulis secara lengkap dan setara. Hasilnya di sini fotonya sudah saya share, nanti di add link. Data-data yang saya share itu bisa digunakan sebagai referensi untuk mengerjakan laporan. Kemudian di kolom terakhir ditambahkan keterangan. Nah, ini adalah penjelasan untuk video percobaan kelima, yaitu identifikasi kation golongan keempat dan golongan kelima. Misalkan ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui WA group atau Zoom. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.